Film ini dibuka di dalam sebuah bank, di mana sekelompok perampok dengan perlengkapan canggih sedang menyiksa manajer bank. Mereka memukul pria itu begitu keras hingga salah satu giginya terlepas. Ternyata tujuan mereka adalah untuk membuka berangkas bank. Manajer yang sudah kesakitan akhirnya mengaku bahwa dirinya sendiri adalah kunci untuk membuka berangkas tersebut. Namun saat dipaksa untuk membuka pintunya, berangkas tetap tidak terbuka karena salah satu giginya telah hilang. Akhirnya, para perampok menancapkan kembali gigi yang copot itu ke mulut manajer bank dan barulah pintu berangkas bisa terbuka. Tanpa menunggu lama, mereka masuk dan membawa kabur ratusan berlian serta sebuah flash disk berisi data penting. Tapi bukannya langsung pergi, salah satu perampok malah ingin menyiksa satpam bank. Hal itu memicu keributan yang berujung pada baku tembak di antara mereka sendiri. Dalam kekacauan itu, pemimpin kelompok perampok tanpa sengaja menampakkan wajahnya dan siapa sangka ternyata sang pemimpin adalah seorang wanita cantik bernama Alexis. Merasa dikhianati dan muak dengan sikap anak buahnya, Alexis menembak mati rekannya sendiri lalu kabur bersama dua orang lainnya bernama Kevin dan Raymond. Setelah melarikan diri, Alexis bersama Kevin dan Raymond memutuskan untuk berpisah dan bersembunyi selama 1 bulan demi menghilangkan jejak. Untuk menutupi semua itu, Alexis bahkan meledakkan mobil pen yang berisikan mayat rekannya yang sudah ia habisi. Beberapa waktu kemudian, setelah perampokan itu, Alexis tampak santai di sebuah kamar hotel. Ia mandi, minum minuman tuak, dan menyalakan televisi. Namun, ia terkejut ketika berita menampilkan rekaman perampokan tadi, termasuk sketsa wajah salah satu perampok yang ternyata adalah dirinya sendiri. Saat ia baru saja keluar dari kamar mandi, Alexis menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Ia segera meninggalkan kamarnya dan menuju ke kamar lain yang dimiliki oleh Kevin untuk menghindari kecurigaan staf hotel. Kevin lalu menyambut Alexis, mencium bibirnya dan memintanya untuk masuk ke kamar. Rupanya Kevin adalah mantan kekasih Alexis yang kini memiliki rencana baru untuk mereka. Namun sebelum sempat menjelaskan rencana itu, Kevin justru menyuruh Alexis untuk bersembunyi karena pacar barunya yang bernama Jessica datang dan mengetuk pintu. Hey, Jessica, come on in. Saat pintu dibuka, Jessica muncul bersama dua orang pembunuh bayaran yang dipimpin pria bernama Mr. Washington. Ternyata Kevin berencana memeras seorang senator dengan menggunakan video kompromi yang menampilkan Jessica bersama senator tersebut. Sang senator sendiri adalah pemilik asli flash disk yang mereka curi. Did you? If you had the foresight to make a backup. Namun setelah video itu berhasil dihapus, Mr. Washington menembak Jessica hingga tewas dan mulai menyiksa Kevin untuk memaksanya menyerahkan flash disk. Dari bawah ranjang, Alexis yang bersembunyi hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan ketika Kevin dihabisi. Electronic device that was stored with them. I don't really give a flying fuck where those. You're going to talk. It's your last chance, Mr. Fuller. I think he's dead. Beruntung, Alexis menemukan flash di situ tersimpan rapih di bawah ranjang oleh Kevin. Tidak lama setelah itu, Mr. Washington melaporkan keberhasilannya kepada sang senator. Saat itulah, Alexis muncul dari persembunyiannya dengan menodongkan senjata ke arah kepala Washington. Namun sayangnya, senjata itu kosong tanpa peluru. Alexis pun segera melarikan diri dari kamar Kevin menuju kamarnya sendiri demi mengulur waktu, sementara orang-orang Washington mengejarnya.
Di dalam kamar, Alexis berusaha menahan pintu, lalu berhasil menembak kaki salah satu orang Washington sehingga memberinya waktu untuk kabur. Ketika para anak buah Washington menerobos masuk, Alexis justru berhasil menjebak mereka dan melarikan diri lagi. Washington kagum dengan kecerdikan Alexis yang bisa mengelabui mereka. I took you for a working girl. Gun. Pro's gun. Then I found this little baby. Maybe even that smashing little redhead. Aksi pengejaran berlanjut dengan Alexis yang memanfaatkan tangga darurat hotel, namun Washington memerintahkan anak buahnya untuk menutup akses tersebut. Dalam kondisi terpojok, Alexis menemukan saluran yang menuju ke ruang binatu hotel. Di sana, ia cepat-cepat mengganti pakaiannya dengan pakaian yang ia temukan. Dengan langkah cepat, ia berlari menuju area parkir, masuk ke sebuah mobil, lalu melaju kencang. Para anak buah Washington tetap mengejarnya sambil menembakkan peluru ke arah mobil Alexis. I really like this woman. Setelah cukup jauh, Alexis sempat merasa lega karena tidak melihat lagi mobil para pengejar. Namun, justru polisi yang datang memburunya, dan beberapa saat kemudian, Washington serta anak buahnya kembali bergabung dalam pengejaran itu. Kejar-kejaran sengit membuat mobil Alexis terguling. Untungnya ia masih selamat, lalu segera berlari mencari bantuan dari Raymond, yaitu rekannya dalam perampokan. Sesampainya di tempat persembunyian Raymond, Alexis meminta agar ia dibukakan pintu. Awalnya Raymond ragu, namun Alexis menjelaskan bahwa Kevin telah dihabisi. Saat itu pula, salah satu anak buah Washington menembaki Alexis, tetapi Raymond akhirnya membuka pintu tepat waktu dan kemudian menyelamatkannya. Nose. Cow. Here. Di dalam rumah, Alexis lalu menghubungi Penny, yaitu istri Kevin, dan memintanya segera meninggalkan rumah sambil membawa berlian hasil curian. Namun Penny tidak langsung percaya dan justru berdebat dengannya. It isn't about you and me anymore. Get over it and leave me alone. Sementara itu, Raymond bersiap untuk menghadapi pasukan Washington dengan bersenjata api. Bahkan ia sempat menempatkan seorang penembak jitu di dekat jendela. Join the party. Tak lama kemudian, Washington dan anak buahnya menyerbu tempat persembunyian itu untuk mencari Alexis, namun mereka tidak menemukan keberadaannya. Di sisi lain, Penny yang semula ragu akhirnya memutuskan untuk mencari berlian dan uang yang Kevin sembunyikan. Saat mencarinya, ia tanpa sengaja memecahkan kaca mobil dan memasukkan pecahan kaca bersama berlian itu ke dalam sakunya. Celakanya, Washington berhasil menemukan nomor rumah Penny lewat telepon yang sebelumnya dipakai oleh Alexis. Dengan menipu anak Penny yang bernama Matteo, Washington mengetahui alamat rumah tersebut. 7415 Flynn Avenue. And what's your name? Matthew Michael Fuller. I know where she's heading. Let's move on. Beberapa saat kemudian, Penny yang berusaha melarikan diri bersama Matteo justru dihadang oleh Washington dan anak buahnya. Mereka memukul Penny dan merampas berlian itu. Washington kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Penny dan Matteo. Goodbye, Matthew. Dalam momen menegangkan, salah satu orang Washington berusaha menyakiti Penny. Namun Matteo berhasil melarikan diri. Saat itulah Alexis tiba-tiba muncul melawan anak buah Washington dan berhasil menyelamatkan Matteo. I do.
Di sisi lain, Penny yang mulai siuman berusaha melawan salah satu anak buah Washington yang mencoba melukainya. Orang itu sempat curiga karena temannya tidak juga kembali. Alexis yang sedang bersembunyi untuk menyergap ternyata justru disergap lebih dulu. Pertarungan sengit pun terjadi dan Alexis hampir tidak bisa lolos. Untungnya, Penny menyelamatkannya dengan memukul kepala orang itu menggunakan mainan milik anaknya hingga tersungkur tak sadarkan diri. Alexis dan Penny pun merasa sedikit lebih aman. Namun, rasa lega itu tidak berlangsung lama karena flashdisk yang mereka coba buka ternyata telah terlacak, membuat Alexis semakin merasa dalam bahaya. Alexis merencanakan cara untuk menghentikan Washington dan anak buahnya demi menjamin keselamatan dirinya, Penny, dan juga putra Penny. Sementara itu, Washington menerima panggilan dari sang senator yang merasa tidak puas dengan progresnya. Namun, Washington menolak bantuan dari orang-orang yang direkomendasikan oleh senator tersebut. Tidak lama setelah itu, Washington menerima panggilan dari Alexis yang dengan sengaja memprovokasinya sekaligus menantangnya. Karena khawatir akan terlacak, Washington bersama dengan anak buahnya memutuskan meninggalkan hotel sambil membawa serta mayat Kevin dan Jessica. Namun tanpa mereka sadari, Alexis sudah berhasil melacak jejak mereka dan mengikuti kelompok pembunuh itu hingga ke sebuah gudang tua. Di sana, Alexis langsung menghabisi salah satu anak buah Washington yang sebelumnya telah terluka di bagian kaki, memanfaatkan waktu yang singkat untuk mengambil kepala Jessica sebagai barang bukti. Tak lama kemudian, Washington tiba di lokasi tersebut dengan niat membakar tubuh Kevin dan Jessica demi menghilangkan jejak. Tepat sebelum melaksanakan aksinya, ia kembali menerima panggilan dari Alexis yang kali ini mengancam akan menembak anak buahnya jika ia tidak mengembalikan berlian curian. I'm afraid you're going to be sorely disappointed. So, let's make a deal. I'll trade you this piece of shit. Negotiate. Offers on the table. You have 5 seconds. 4. And he'd like to say hi. 1. Washington mencoba mengulur waktu dengan berpura-pura setuju, sekaligus berusaha melacak posisi Alexis. Namun ketika sampai di titik yang ditentukan, ia justru mendapati mayat anak buahnya dan sebuah bom yang sudah siap meledak. Beruntung, Washington dan timnya berhasil melarikan diri tepat sebelum ledakan terjadi. Frustasi dengan kelicikan Alexis, Washington naik ke atas bangunan sambil berteriak dan mencoba memancingnya keluar dengan menawarkan tas berisi berlian. Alexis akhirnya muncul dari belakangnya dan hampir saja berhasil menjatuhkannya. Namun tepat pada saat itu, salah satu anak buah Washington memukul kepalanya hingga ia pingsan. Beberapa saat kemudian, Alexis terbangun dalam keadaan terikat di kursi dengan Washington dan anak buahnya bersiap untuk menyiksanya. Washington memperlihatkan tas berlian yang diinginkannya, tetapi ketika tas itu dibuka, isinya hanyalah pecahan kaca. Ternyata isi tas telah diganti oleh Penny ketika melarikan diri sebelumnya. Merasa tertipu, Washington berusaha memaksa Alexis untuk mengungkap lokasi flashdisk dengan ancaman akan menyiksanya. Meskipun dihadapkan pada ancaman mengerikan, Alexis tetap menolak dengan keras. Where is the drive? You're right. Washington pun melanjutkan sisaannya dan hampir mematahkan kakinya, namun Alexis tetap bungkam, sesuatu yang membuat Washington kagum. Ia kemudian tahu bahwa Alexis adalah mantan anggota pasukan khusus Amerika Serikat dengan kemampuan infiltrasi tingkat tinggi. Namun di masa lalunya, Alexis pernah mengalami sebuah insiden tragis di mana ia secara tidak sengaja membunuh sebuah keluarga tak bersalah. Trauma itulah yang membuatnya berhenti dari karir militer dan menjadi alasan kuat mengapa kini ia begitu bertekad melindungi keluarga Kevin. Washington kemudian berusaha memanfaatkan trauma tersebut untuk menekannya dengan mengatakan bahwa ia tidak akan bisa melindungi Penny dan anaknya jika tidak menyerahkan flashdisk. Dalam kondisi terdesak, Alexis akhirnya mencapai sebuah kesepakatan.
Ia meminta Penny untuk menjaga flash disk itu dan menaruhnya di dalam sebuah loker bandara Capetown sebelum pukul 9. Setelah kesepakatan itu dibuat, Washington tiba-tiba menusukkan pisau ke paha Alexis agar ia tidak bisa melarikan diri. Gonna be Cape Town Airport, 9 p.m. tonight. It's gonna take that long. It's good for people in our line of work. Make her look pretty. Beberapa waktu kemudian, Washington membawa Alexis ke bandara sesuai rencana. Saat berada di sana, seorang wanita tanpa sengaja menabrak Alexis dan dengan diam-diam menyerahkan sebuah kunci loker bernomor 814 di mana flash disk sebenarnya disembunyikan tanpa sepengetahuan Washington. Wanita itu ternyata adalah Penny sendiri. Alexis lalu menyerahkan kunci itu kepada Washington, namun pria itu tidak sepenuhnya percaya padanya sehingga ia memaksa Alexis sendiri yang membuka loker tersebut. Penny yang menabrak Alexis tadi sengaja berhati-hati karena tahu dirinya sedang diawasi anak buah Washington. Ia sempat mengambil sebuah koran dan di situ melihat wajah Alexis, menyadari bahwa Alexis bersama Kevin adalah pelaku perampokan. Sesampainya di area loker, Alexis membuka loker sesuai nomor yang diberikan oleh Penny. Di dalamnya terdapat sebuah koper. Washington yang masih curiga memaksa Alexis membuka koper itu. Setelah dibuka, ia memerintahkan asistennya bernama Clinton untuk memeriksanya lebih dulu. Namun ternyata koper itu berisikan bom. Oh, fuck. Oh, shit. Alexis dan Penny rupanya telah menyiapkan jebakan untuk Washington beserta pasukannya. Ledakan pun terjadi, membuat Clinton terpental jauh dan menimbulkan kepanikan massal di dalam bandara. Situasi menjadi kacau dengan orang-orang berteriak dan berlarian. Washington kemudian menyadari bahwa flash disk yang ia cari sejak awal sebenarnya disembunyikan di balik dasi miliknya sendiri sejak pertemuan mereka di hotel. Tak lama setelah itu, terjadi baku tembak antara Clinton dan pihak keamanan bandara yang berujung pada tewasnya Clinton sendiri. Alexis berhasil memanfaatkan kekacauan itu untuk merebut kembali flash disk dari dasi Washington dan segera melarikan diri dari sana. Ia juga berhasil menyelamatkan Penny yang sebelumnya tertangkap oleh anak buah Washington. Penny akhirnya ikut melarikan diri dari bandara bersama kerumunan. Washington berusaha menjaga ketenangan sambil mencari jalan keluar dari bandara, namun langkahnya terhenti ketika polisi mengepungnya dan menodongkan senjata padanya. Tidak lama kemudian, Alexis yang sudah berada di luar dengan cerdik membuat keadaan tampak seolah Washington berniat mengangkat senjata. Melihat gerakan mencurigakan itu, polisi tanpa ragu menembaknya hingga almarhum. Setelah insiden tersebut, Penny diperiksa oleh polisi terkait kejadian di bandara. Selama penyelidikan, polisi menemukan kepala Jessica yang ditinggalkan Penny di bandara. Anehnya, di dalam kepala Jessica terselip berlian sehingga polisi mulai mencurigai keterlibatan Alexis dalam kasus perampokan bank. Sementara itu, Alexis berhasil membeli tiket pesawat dengan identitas palsu dan paspor ilegal untuk melarikan diri. Di dalam pesawat, ia bertemu dengan seorang teman lama yang ahli peretas. Bersama temannya itu, ia mencoba membuka isi flash disk. Dari situ, Alexis mengetahui bahwa di dalamnya terdapat rencana serta bukti kejahatan sang senator, termasuk rencana kudeta untuk mengambil alih pemerintah. It's going to take long. I understand. Shape the destiny of our country. Turn the U.S. into a punchlines and sycophantic dilettantes that have run it into the ground. In just a few months' time, the North Side.
Saat itulah Alexis menerima panggilan dari seorang pria bernama MacArthur, yaitu pengganti Washington. MacArthur mengancam Alexis dan menuntut agar flash disk itu dikembalikan. Namun Alexis yang sudah lelah dengan berbagai ancaman menolak permintaan itu. Setelah ditolak, MacArthur melaporkan kegagalannya kepada sang senator. Dan dari situlah kisah pun hiding in the darkness. It's time to come back into the light. tamat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.